Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Benda mengandung zat radioaktif ditemukan di sekitar kawasan industri modern Cikande. Dua anggota BRIMOB terlibat pengeroyokan wartawan, Kapolda Banten dituntut minta maaf. Kuras saldo penumpang pesawat, pelaku diciduk petugas Bandara Soekarno-Hatta. Badan Pengawas Teknologi Nuklir atau Bapeten menemukan material radioaktif berupa scrap metal yang berada di sekitar kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Material yang mengandung radioaktif sangat berbahaya pada level-level tertentu seperti bersentuhan langsung atau berada terlalu dekat dengan waktu-waktu tertentu. Pihak Bapeten langsung mengamankan benda yang mengandung radioaktif tersebut agar tidak membahayakan lingkungan yang bisa berdampak kesehatan masyarakat. Benda berbahaya tersebut ditemukan di tempat penampungan barang bekas yang berada di Desa Barengko, Kecamatan Kibin, dan di Kampung Bunian, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat proses evakuasi, 2 lokasi tersebut sudah ditutup dan warga dilarang mendekat. Terus ini ada garis polisi ini kapan dipasangnya? Semalaman. Semalam. Ada apa katanya, Pak? Nggak tahu katanya bahan peledak. Oh, peledak. Di mana peledak? Tuh di sana. Makanya warga nggak boleh lewat sini, Pak. Iya. Apa dibilangin begitu juga? Iya. Nggak boleh masuk gitu? Boleh masuk. Ini apa masuk Kalau ini? motor itu nggak boleh masuk. Kalau orang sendiri Kalau orang sini boleh? boleh. Orang jalan bisa. Bisa jalan. Hingga saat ini pihak Bapeten belum mengetahui dari mana asal benda yang mengandung radioaktif tersebut. Kita menemukan satu scrap metal ya yang teridentifikasi ada indikasi mengandung zat radioaktif cesium 137. Tingkat bahayanya, Pak? Ya, untuk radioaktif itu memang kalau tidak dikelola atau pada level-level tertentu itu akan memberikan dampak berbahaya bagi kesehatan kita gitu ya, sehingga saat ini kita memang mengamankan lah untuk selanjutnya nanti akan kita tindak lanjuti dan proses bagaimana tidak lanjut berikutnya ini masih di dalam proses kita sedang pembahasan. Bentuknya cair padat apa, Pak? Ini bentuknya padat, Pak, kalau yang sekarang karena memang itu scrap metal ya sudah dalam bentuk padat, untuk saat ini padat. Temuan tersebut bermula dari kemungkinan kontaminasi zat radioaktif yang ditemukan pada produk udang beku yang diekspor ke Amerika Serikat. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Inilah video yang direkam wartawan SCTV yang mendapatkan tindak represif dari aparat penegak hukum. Dalam video tersebut, anggota BRIMOB memaksa wartawan agar tidak mengambil gambar peliputan inspeksi mendadak oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Banten, Murwoto, mengungkapkan keterlibatan anggota BRIMOB masih dalam penyelidikan. Namun beredar jelas dalam video terpampang tulisan BRIMOB di punggung polisi tersebut. Masih dalam penyelidikan. Nanti kalau memang terbukti ya, maka akan kita proses. Nah, untuk kesatuannya sendiri, Bang, dari mana? Ya kami masih lidik, Mas. Kami masih lidik. Kapasitas anggota ada di sini apa, Bang? Kita lagi dalami, makanya kita lakukan penyelidikan. Kami turun dari Polda untuk memastikan apakah benar ada anggota BRIMOB yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ya. Sedangkan Kapolda Banten, Brigjen Pol Hengki menjelaskan, kedua anggota BRIMOB di pabrik PT Genesis diakui menjalankan perintah pengamanan objek vital. Pengamanan objek vital ini merupakan permintaan pemilik pabrik yang mengajukan perlindungan keamanan kepada kepolisian.
Kasus kejadian kemarin yang di Jawilan GNS ya, PT GNS itu sudah ditangani. Ya, pelakunya sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Serang Kabupaten. Sudah ada 2 yang ditangkap, yang lain masih dilakukan pengejaran. Tapi identitas sudah ketahuan. Untuk oknum yang diduga, ya sudah dilakukan tindakan pemeriksaan di Polda oleh Kabid Propam. Itu kenapa Pak bisa ada 2 brimob yang mengamankan Di situ memang dia pengamanan sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Oh, berarti ada Ya, kerjasama dengan siapanya? Ada kerjasama. Ada, dia meminta bantuan. Kita kan kepolisian itu kan memberikan semua di lini kehidupan masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan, kita melakukan pengamanan sesuai dengan surat permintaan. Sebenarnya kan harusnya ada dari Pamopit, tapi keterbatasan personil, makanya kita ada dari Brimob. Itu resmi dia pengamanan di sana. Terkait tersebut, Kapolda Banten berjanji akan mengusut tuntas termasuk keterlibatan anggota Brimob. Sanksi juga akan diberikan jika berdasarkan hasil penyelidikan keduanya terbukti melakukan kesalahan. 2 anggota Brimob tersebut kini sedang menjalani pemeriksaan di Direktorat Pengaman dan Profesi Polda Banten. Selain 2 personil Brimob, beberapa warga sipil yang berasal dari petugas keamanan pabrik dan anggota Ormas juga sudah ditangkap anggota Polres Serang. Hingga saat ini, polisi masih mengejar pelaku yang lain. Rifki Nugroho dan Ahmad Sayuti melaporkan dari kota dan Kabupaten Serang. Buntut kekerasan dan intimidasi yang menimpa sejumlah jurnalis Banten Jumat lalu melakukan aksi demo dengan melemparkan telur busuk dan membakar ban di depan markas Polda Banten. Dalam unjuk rasa, sejumlah organisasi wartawan tersebut datang dengan membawa spanduk berisi kecaman dan tuntutan. Masa bergantian berorasi dan menyampaikan suara protes. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah jurnalis yang menjadi korban turut menyampaikan kesaksiannya. Bahkan salah satu wartawan dari media daring mengaku sempat dipukuli dan diludahi oleh para pelaku. Aliansi Wartawan di Banten menyampaikan 3 tuntutan, yakni menuntut Kapolda Banten menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, menuntut usut tuntas kasus kekerasan, dan meminta para pelaku diberikan sanksi yang tegas. Hari ini 100-an lebih jurnalis di Banten bersepakat paling tidak menyampaikan 3 harapan pada Kapolda Banten yang baru. Pertama, kita tentu meminta kasus ini diusut tuntas. Semua pelakunya harus dipenjarakan, harus diadili, harus diproses secara hukum. Baik yang mengintimidasi para jurnalis, baik yang melakukan pengeroyokan, apalagi melakukan ancaman. Kawan kita bahkan ada yang diludahi, bahkan dari sisi psikologis juga sampai hari ini mungkin masih belum bisa normal untuk melakukan tugas-tugas jurnalistiknya. Yang kedua, tentu kita juga menuntut Kapolda Banten gentle dong, memberikan permohonan maaf, meminta maaf pada masyarakat Banten, pada jurnalis Banten, bahwa oknum anggotanya yang melakukan upaya-upaya menghalang-halangi tugas-tugas jurnalis yang melakukan liputan, mengintimidasi, harusnya bahkan kehadiran anggota polisi di lokasi itu harusnya menyelamatkan wartawan yang sedang dikeroyok, menyelamatkan teman-teman yang sedang dianiaya. Justru malah melakukan pembiaran dan melakukan intimidasi. Kita kecam dan kita kutuk betul peristiwa yang terjadi kemarin di Kabupaten Serang. Polisi sudah menangkap sejumlah pelaku pengeroyokan, termasuk pengamanan 2 personil Brimob yang juga diduga ikut terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.